Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tutorial peserta pertama peserta dulu, kemudian nanti akan ada tutorial untuk pengawas ya atau panitia. Nah, cara panitia seperti apa? Nah, di sini tutorial peserta. Jadi peserta pertama kali dia harus mencetak kartu tes dulu ya, kartu tes dulu. Nah, nanti untuk linknya nanti akan ada di panduan akan dibagikan. Nah, kemudian berikut juga cara instalasi aplikasinya ya, di panduan juga ya. Nah, ini video tutorialnya agar lebih jelas. Nah, di sini masukkan unique ID atau nick yang sudah dibagikan oleh panitia. Nah, di sini misalkan nick saya adalah ini nick saya ya, contohnya kartu tes. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah berhasil. Ketika sudah berhasil nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini ada nama lengkap, kemudian nicknya ya, kemudian asal dari mana, kemudian peminatannya apa, nomor tes dan token ujian. Ini nomor tes yang akan digunakan untuk login ke aplikasi CBT. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kita masuk ke aplikasinya. Nanti kalau misalkan sudah berhasil instalasi aplikasi CBT, akan tampil halaman seperti ini ya. Ini untuk login CBT-nya. CBT seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan username dan passwordnya. Username, kemudian token ujian. Nah, jika ada muncul keterangan seperti ini, tandanya akunnya sudah sudah pernah login, sudah digunakan. Jadi hanya dapat login satu perangkat. Nah, caranya silakan menghubungi panitia untuk mengaktifkan akun jika sudah terlanjur login. Nah, di sini panitia caranya cukup reset login di sini. Nah, reset login, kemudian di sini klik, ini sudah di reset ya barusan. Ini nomor tesnya, kemudian masuk di sini, klik masuk. Nah, ketika sudah masuk akan tampil seperti ini. Ini kebetulan tadi saya sudah rekam foto ujian ya. Nah, di sini ada bantuan ini jika ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di sini. Misalkan bantuannya saya tidak bisa mengerjakan seperti ini, misalkan kirim pertanyaan, bisa dikirim, nanti akan ada bantuan dari panitia. Jadi panitia sama peserta bisa chat di sini ya, bisa bisa chattingan, bisa misalkan ada masalah nanti bisa chat di situ di bantuan ini. Kemudian di sini ada rekam foto peserta ujian. Di sini tinggal klik ulangi gambar karena ini sudah direkam tadi. Slow. Nah, di sini ada muncul seperti ini. Jadi kalau misalkan rekam foto pesertanya, cukup kartu ujian ditempel di sini ya, kartu ujian, misalkan kartu ujian, kemudian kartu ujian di muka, kemudian klik ambil gambar di sini. Nah, ini ada keterangan, klik ambil gambar kan seperti ini. Harus terlihat ya mukanya ya, wajahnya itu harus terlihat jelas. Dan klik ambil gambar. Nah, ini sudah terambil, ini sudah terekam fotonya. Di sini foto ini nanti akan dilihat oleh panitia. Nah, setelah itu kita klik mulai simulasi atau jadi kalau misalkan di sini ada belum aktif, ini tandanya belum diaktifkan oleh panitia ya, belum diaktifasi oleh panitia. Kalau misalkan belum terbuka berarti Anda harus belum mengerjakan tes kepribadian dan seterusnya. Jadi pengerjaannya ini bertahap ya, bertahap dari mulai tes kepribadian, tes potensi belajar, sama selanjutnya TPA ya, tes potensi akademik. Nah, di sini yang sudah terbuka adalah simulasi ujian, klik aja. Ya, di sini mulai simulasi ujian. Di sini adalah bantuan yang tadi. Jadi kalau misalkan lagi pengerjaan soal, ada soal yang nggak muncul atau apa, silahkan disampaikan ke panitia di sini. Kemudian misalkan di sini ya, soal tidak tampil, mohon diperbaiki misalkan, seperti itu ya. Nah, ini akan dikirim ke panitia. Nanti panitia ketika menjawab nanti akan tampil juga di sini. Oke, setelah itu di sini ada lembar soal. Ini adalah soal yang harus diisi oleh Anda ya. Kemudian di sini ada sisa waktu ujian, kemudian di sini ada navigasi soal. Nah, ketika mati lampu, misalkan sisa waktu ujian tidak akan berkurang. Jadi kalau misalkan mati lampu, Anda masih bisa melanjutkan dengan sisa waktu ujian yang tersisa. Jadi waktu ujian otomatis akan berhenti ketika Anda mati lampu, seperti itu ya. Begitupun ketika laptop Anda mati, nanti ada bisa melanjutkan selama proses ini masih dibuka gitu kan, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita nomor C ini tandanya sudah dijawab ya. Jadi kalau misalkan nomor 6 nih, nah ini sudah dijawab. Jadi kalau misalkan nomor 6 kita jawab lagi, nah, otomatis di sini saya warna hijau. Kalau misalkan kita klik ragu, ya warna kuning. Ini jawabannya A. Jadi ragu ini ketika misalkan Anda ingin mengkoreksi kembali, misalkan ragu-ragu dengan pertanyaan ini, kemudian Anda ingin mengkoreksi kembali
nanti Anda bisa mengkoreksinya gitu kan, seperti itu. Bisa mengecek kembali ketika waktu masih tersisa. Nah, ketika Anda nanti misalkan waktunya sudah habis ya, nanti otomatis aplikasi ini akan tertutup sendiri, jadi Anda tidak bisa mengerjakan kembali ketika waktunya sudah habis seperti itu. Dan selanjutnya kita isi lagi nomor 7. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tinggal dijawab. Misalkan untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya, ini jawabannya pilihan A. Cukup menjawab cukup di seperti ini ya. Kita dipilih aja, klik seperti ini. Nomor 8 misalkan ketika teman sedang membicarakan satu teman yang bersalah, saya akan misalkan pilih jawabannya apa. Seperti ini. Nah, begitupun seterusnya ya. Misalkan nomor 69 kita pilih B. Nomor 10 misalkan pilih A. Ini simulasi ya, jadi tidak akan dihitung nilainya. Tidak akan berpengaruh, maksudnya seperti itu. Pengembalian, oke. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, sudah hijau semua, nanti ada tombol selesai di sini. Untuk menyelesaikan silahkan klik tombol selesai. Nanti juga untuk pelaksanaan CBT-nya sama. Untuk pelaksanaan misalkan di sini kan ini simulasi ya. Nah, ini simulasi. Nah, di sini simulasi sudah selesai, sudah mengikuti. Nah, kalau ketika misalkan sudah dibuka untuk tes TPB, tes kepribadian, TPB dan TPA ini nanti otomatis juga sama. Cara pengisiannya sama seperti itu. Setelah itu, setelah Anda selesai mengerjakan, silahkan klik tombol keluar seperti ini. Oke, Anda sudah selesai mengerjakan. Silahkan sekarang kita masuk ke tutorial panitia. Panitia di sini masuknya itu saya login salah satu aja di sini. Saya login misalkan ke aplikasinya ya. Untuk panitia nanti linknya juga akan ada di panduan ya, dikirim nanti ke panitianya. Di sini misalkan masukkan username-nya, passwordnya juga. Nah, ini untuk panitia di sini ada dashboard, kemudian di sini ada referensi, ini ada data peserta tes. Di sini ada peserta tes. Data peserta tes ini kalau misalkan nanti ya, kalau misalkan ada peserta baru atau apa, misalkan untuk melihat. Jadi di sini data peserta tes ini panitia bisa mencetak ininya ya, bisa mencetak kartu peserta juga. Di sini bisa mengedit, menghapus. Kalau misalkan nomor tes belum di-generate, silakan generate nomor tes. Tapi ini kan nomor tes sudah di-generate semua. Kalau misalkan untuk merubah mekaniknya ini belum lengkap, cukup klik tombol pensil di sini, lengkapi nicknya. Silakan. Ini untuk panitia ya, untuk panitia. Nah, ini nanti peserta ini yang akan login ke dalam CBT seperti itu. Ini untuk kartunya, kartu peserta tes sama. Ini juga jika cetak kartu saja nanti akan muncul otomatis. Nah, ini kartu tesnya sudah terdownload ya, PDF. Kemudian sekarang masuk ke bank soal ujian. Nah, di sini ada soal simulasi. Di sini ada pembuatan soal, ini ada 14 soal untuk simulasi. Misalkan kita mau cara menambah soal gimana? Nah, di sini ini ada nomor 14. Kita tinggal tambah soal saja. Misalkan tambah soal. Nah, ini nomor 15. Misalkan pilih urutan, pilih jenis soalnya apa, mau pilihan ganda atau pilihan ganda scoring. Ini untuk kepribadian ya. Misalkan di sini kita pilih multiple choice atau pilihan ganda. Nah, ini kita masukkan soalnya sebentar. Nah, ini misalkan yang belum ada, ini nomor 5 hostess ya. Hostess misalkan sama dengan salah di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini tinggal masukkan jawaban A-nya apa. Ya, di sini ada jawabannya. Pramusyahwat. Jangan copy paste saja. Kemudian di sini ada pramuria, kemudian di sini ada lagi pramuniaga, kemudian di sini ada lagi pramusaji. Nah, di sini jawabannya apa? Jawabannya di sini yang B ya. Jadi di sini ketik jawabannya B. Ini bobotnya misalkan 8, 10 atau 1. Nah, di sini sudah 15 soal. Jika mau menambah soal, tinggal tambah soal lagi. Jika sudah, tinggal klik simpan dan tutup. Nah, ini sudah 15 soal, sudah tersimpan, waktunya 60 menit. Nah, untuk mengecek soal di sini bisa simulasi ya. Jadi simulasi untuk melihat jawaban apa soal yang diinput, apakah sudah sesuai atau belum gitu kan. Nah, di sini bisa lihat. Ini untuk panitia saja. Pada akun peserta beda gitu. Nah, kemudian di sini analisis. Ini sebenarnya tidak perlu ya. Nanti untuk ini cetak soal tidak perlu juga. Ini cukup 2 ini untuk simulasi saja sih. Nah, ini untuk soal ujian. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan di input panitia ya di soal ujiannya di sini. Soal ujiannya di sini, tes kepribadian.
buat soal, buat simulasi, edit ujian. Nah di sini soal sudah ada, tinggal dibuat soal saja, tinggal diklik sini misalkan. Nah ini misalkan untuk TPB ya, kepribadian ya, kan scoring. Ini tinggal masukkan saja soalnya gampang, tinggal masukin saja misalkan pertanyaan nomor 1. Nah ini copy, paste di sini. Nah, ini kalau ada spasi kayak gini dihilangin aja biar rapi gitu kan soalnya. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk merapikan soalnya sendiri ya, jadi agar nanti pesertanya mudah menjawabnya. Nah seperti ini. Kemudian jawabannya apa saja tadi? Nah ini jawabannya A itu sampai sini, kita copy paste di opsi jawaban A. Nah, kemudian opsi jawaban B memberikan semua uang untuk ibunya, kita paste di sini. Kemudian opsi C, segera memberikan uang sumbangan kepada ibunya, copy di opsi C. Kemudian di D, ini kurang S, ini tinggal copy lagi, kemudian paste di sini. Ini spasinya dihapus, tinggal garis bawah. Oke, jika sudah silakan. Ini kan scoring ya, kalau scoring gak ada kunci jawaban. Tinggal simpan. Nah ini sudah terkirim satu soal simulasi. Nah ini sudah termasuk ya, sudah masuk jawab soalnya. Nah setelah itu di sini untuk mengaktifkan soal di sini tinggal, jadi kalau misalkan tidak dicentang, ini siswa tidak bisa mengaksesnya ya. Jadi kalau pelaksanaan itu nanti dicentang saja. Ini diaktifkan, ini diaktifkan, misalkan TPB juga diaktifkan, semuanya diaktifkan ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak diaktifkan, nanti peserta nggak bisa mengerjakan seperti itu. Kemudian selanjutnya pengawasan online. Nah pengawasan online di sini ya, di sini ada ruang 1, ruang 2, ruang virtual ya. Ini namanya ruang virtual. Jadi untuk membagi pengawas. Jadi misalkan untuk pembagian pengawasnya silakan diatur oleh panitia lokal. Misalkan si A di ruang pengawas ruang ini, si B ruang pengawas ruang ini gitu, seperti itu. Dan untuk pengawasannya, nah di sini statusnya ya. Jadi misalkan aku sudah login, di sini keterangannya belum login, atau sudah login, di sini keterangannya keluar, atau sudah login itu bisa direset. Tapi ini keluar, tapi katanya dia sudah logout tadi itu. Katanya dia sudah logout. Tadi dia kan sudah logout tadi kan kita mengerjakan. Nah, setelah itu di sini ada tombol warna kuning, ini jika ada pertanyaan dari peserta ya. Nah, tadi kan kita mengisi soal tidak tapi jawabannya mohon diperbaiki. Kita isi soal nomor berapa, nanti akan masuk ke akun peserta ketika mengerjakan. Berhasil dikirim. Nah, ini juga sama ya, saya tidak bisa mengerjakan. Kenapa? Gitu kan. Jawab. Nah, jika sudah terjawab semua akan hilang ya tombolnya warna kuning itu. Kemudian di sini foto-foto ketika sedang mengerjakan. Ini kan pengerjaan simulasi kepribadian TPB dan TPA. Jadi setiap fotonya, setiap foto pelaksanaan itu kita buat terpisah. Jadi agar kita bisa gampang melihatnya gitu kan, mengawasinya. Simulasi misalnya dia foto-foto ketika dia pelaksanaan simulasi, kita lihat. Nah ini foto simulasinya, ini foto awal ketika dia kartu tes yang tadi ya. Ini untuk ketika dengan kartu tes. Untuk melihat detail tinggal klik detail. Nah ini di sini bisa diperbesar ya. Nah perbesar. Nah ini kita bisa perbesar fotonya. Misalkan mau lihat detail lagi, nah seperti ini ya, kita bisa perbesar gambarnya. Ini juga foto pelaksanaannya ketika simulasi, tinggal diperbesar saja di sini. Nah, warna ini ya simulasi seperti itu. Download di sini dulu. Jadi ini foto peserta ujian ketika misalkan atas nama Amalia, dia sedang mengerjakan simulasi. Ini foto-fotonya seperti ini. Jadi kita bisa melihat misalkan dia curang atau apa, nanti kita bisa ketahuan. Misalkan dia lagi pegang HP, atau misalkan dia ditemenin sama pacarnya atau mantannya gitu kan, apalagi ya, itu kita bisa melihatnya. Ini sudah kepribadian, kalau misalnya dia sudah mengerjakan nanti akan muncul di sini juga. Nah di sini kita coba ya. Di sini kita akan login sebagai peserta yang tadi, Amalia ini. Amalia, kemudian di sini login. Nah ketika sudah aktif di sini mulai ujiannya aktif ya. Tapi kalau misalnya kita di akun panitia ini kan kita masuk akun panitia nih. Kita di bank soal, kita nonaktifkan misalkan. Sampai kita nonaktifkan, nanti di akun peserta dia tidak akan aktif. Nah belum aktif ini.
Jadi panitia harus mengaktifkan nih di sini, misalkan udah mulai ujiannya kita aktifkan seperti ini ya. Jadi kita coba lagi. Nah ini sudah aktif mulai ujiannya ini. Nah di sini dia tidak bisa mengerjakan ujian TPB dan TPA sebelum dia menyelesaikan ujian tes kepribadian. Nah misalkan kita mulai ujian di sini. Ini ada contoh soalnya ya yang tadi kita input. Nah di sini juga ada ya. Jadi tadi kita kan simulasi untuk input soal nih, baru satu soal kita input ya. Nah seperti ini. Ini biarin saja. Misalkan ini 14 menit kan waktunya, nanti akan selesai secara sendiri. Seperti itu. Oke, selesaikan ujian. Nah sudah selesai, tapi ini belum aktif nih karena belum diaktifkan oleh panitia. Untuk mengaktifkan, klik aktifkan di TPB nya. Masuk. Nah ini sudah aktif ya. Jadi tinggal dikerjakan sama langkahnya seperti yang TPA dan TPB, tinggal diklik saja. Ini untuk panitia. Untuk pengawasan online ini untuk hasil ujian peserta di sini ya. Ini nanti ada nilainya, untuk pribadian simulasi nilainya 28. Pribadian apa berapa, TPB berapa, TPA berapa. Untuk pelaksanaan wawancara dan lain-lain semuanya sama. Tinggal nanti diinikan. Untuk wawancara nanti dibuatkan videonya selanjutnya ya. Tapi ini di sini kan belum terbuka nanti setelah selesai mengerjakan semua nih, sudah ditutup semuanya baru bisa terbuka, ini otomatis terbuka ini by sistem. Ini belum, jadi tidak bisa berbarengan ketika misalkan simulasi dengan wawancara, enggak. Jadi nanti ketika pelaksanaan hari satu itu nanti otomatis terbuka gitu. Ini foto-fotonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.